Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tampan yang bernama Park Ji-won, seorang CEO di sebuah perusahaan ternama di bidang arsitektur dan juga pemasaran. Saat itu, dia sedang berpartisipasi dalam acara reality show di mana kisah cintanya yang gagal dan penuh penderitaan akan diceritakan olehnya dalam acara tersebut. Cerita cinta Park Ji-won dimulai 2 tahun sebelumnya ketika ia menghabiskan waktu sendirian di Pulau Yangyang. 안녕하세요. 뭐부터 해? 자기소개? 아니에요. 지금은 찍는다고 얘기를 했으면 내가 그냥 반말로 편하게? 야, 진짜 어색해. 안녕. 나는 박재원. Setibanya di bandara, perhatian Ji-won tertuju pada seorang wanita ceria yang datang menjemputnya. Wanita tersebut bernama Yoon Sona, seorang pegawai baru di kedai milik teman Ji-won yang ditugaskan untuk menjemputnya hari itu. Selang beberapa waktu, keakraban dan keceriaan Yoon Sona pun berhasil membuat Ji-won menjadi terbuka, padahal dia adalah seorang tertutup dan sedikit introvert, dan saat itu pula dia pun merasa nyaman saat di dekatnya. Setelah itu, Yoon Sona pun mengantar Ji-won pergi ke tempat penyewaan karavan yang akan digunakan Ji-won selama liburan di pulau tersebut. Dan ternyata, kepribadian Yoon Sona yang ceria dan hangat pun membuat Ji-won sulit untuk melepaskan pandangan dari wanita itu. Diketahui, Yoon Sona ini adalah seorang wanita yang ceria dan mudah bergaul dengan siapa saja, dan bahkan keramahannya terhadap pria-pria lain membuat Ji-won merasakan sedikit cemburu. Singkat cerita, mereka pun kemudian melihat sebuah permainan yang cukup seru. Di sana, Ji-won pun akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Yoon Sona menjadi pasangannya dalam permainan tersebut. Dan di saat itu pula, dia pun terlihat menggandeng tangannya dan mengikuti permainan tersebut dengan seksama. 난 눈동자를 보면 아는 것 같아. 얜 나랑 잘 맞겠구나 하고. Di keesokan harinya, Ji-won semakin dibuat jatuh hati dengan sikap menggemaskan Yoon Sona saat ia membangunkan Ji-won pada pagi itu. Dan kemudian, Yoon Sona pun dengan antusias datang untuk menemani Ji-won dalam melakukan ujian mengemudi mobil karavan. Dan bahkan, Yoon Sona menyiapkan rute untuk berlatih dengan menggambarnya seorang diri. 오늘 파도 좋다. 뭐야? Setelah itu, Ji-won pun menikmati liburannya dengan berselancar di pantai. Dan ternyata, keterampilannya dalam memainkan papan selancar pun sangat terlihat dengan keahliannya memecah ombak di sekitar pantai yang indah. Melihat hal itu, Yoon Sona pun terlihat sangat terkesan oleh kemampuan Ji-won dalam berselancar, yang kemudian membuatnya ingin mencoba sendiri pengalaman berselancar tersebut. Singkat cerita, ketika melihat Ji-won membuat papan selancar di bengkel temannya, Yoon Sona pun merasa terdorong untuk meminta Ji-won mengajarinya berselancar karena ia sangat tertarik untuk mencoba olahraga tersebut. Yoon Sona kemudian berkata bahwa ia ingin mencoba hal baru dan dia pun tidak pernah merasa takut untuk mencoba hal baru. Meskipun sebenarnya Yoon Sona sangat takut dengan ombak. Mendengar Yoon Sona yang begitu antusias, akhirnya Ji-won pun dengan senang hati untuk mengajarinya. Di keesokan harinya, Yoon Sona pun mulai latihan untuk mengatasi ketakutannya dengan ombak, dan dengan penuh kebahagiaan dan semangat, ia pun berlatih dengan sangat sungguh-sungguh. Dan bahkan, ketika dia terjatuh ke dalam air dan terbentur batu, Yoon Sona pun tidak merasakan rasa sakit, karena kebahagiaannya telah berhasil mengatasi rasa takutnya itu, sedikit menghilangkan rasa sakitnya itu. Setelah itu, Ji-won pun kemudian membawa Yoon Sona untuk beristirahat dan mengobati luka di dahinya. Dan setelah itu, kedekatan mereka pun membuat keduanya terhanyut dalam perasaan satu sama lain. Hingga akhirnya, Ji-won pun kemudian mencium Yoon Sona untuk pertama kalinya, hingga terjadilah sesuatu yang paling mendebarkan dalam kebersamaan mereka.
Di kesempatan itu, Jiwon pun kemudian mengungkapkan perasaan cintanya. Namun, Yoon Sona tidak memberikan jawaban atas perasaannya itu. 안 된다는 말은 알 수 없는 표정으로 웃었어. Di keesokan harinya, Jiwon pun merasa sangat cemburu saat melihat kedekatan Yoon Sona dengan pria lain. Namun ternyata, Yoon Sona bahkan bersikap seolah tidak mempermasalahkan peristiwa kemarin malam. Dan hal itu pun membuat Jiwon merasa malu hingga muncullah keraguan tentang perasaannya yang belum mendapatkan tanggapan dari Yoon Sona. Singkat cerita, ketika mereka sedang berbincang, dengan santainya Yoon Sona mengungkapkan bahwa malam ini dia ada janji untuk pergi ke bioskop dengan seorang teman pria yang baru dikenalnya di kedai, dan hal itu pun tentunya membuat Jiwon sedikit kecewa dengannya. Selang beberapa waktu, ketika Yoon Sona pulang dari bioskop, Jiwon yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam dan merasa cemburu. Dan tak lama dari itu, untuk menarik perhatian Yoon Sona, Jiwon pun memainkan sebuah gitar. Namun sayangnya Yoon Sona sepertinya tidak terkesan dan dia pun malah lebih fokus bermain ukulele sendiri. Di keesokan harinya, Jiwon pun semakin khawatir mendengar Yoon Sona yang sering berselancar dengan pria lain. Dia pun merasa sangat kesal dan ingin menanyakan hal tersebut kepadanya. Akan tetapi, saat mereka memiliki waktu untuk berbicara, Yoon Sona malah tertidur pulas karena merasa kelelahan setelah sesi berselancar. 알았어. 그럼 안 갈게. 너 지금 나 갖고 노냐? 야, 너 진짜 왜 그러는데? 너 나한테 할 말이 그게 다야? Kemudian ketika Jiwon kembali ke mobilnya, ia tak sengaja bertemu dengan pria yang pernah mengajak Yoon Sona ke bioskop. Di sana, Jiwon pun seketika sangat bahagia ketika dia mengetahui bahwa kemarin malam Yoon Sona ternyata tidak pergi ke bioskop dengan pria itu. Dan karena hal itu pun, Jiwon terlihat sangat senang dan merasa memiliki harapan kembali kepada Yoon Sona. Setelah itu, dia pun kemudian menemui Yoon Sona dengan mengajaknya untuk camping di mobilnya untuk malam ini. Singkat cerita, Jiwon pun terlihat sangat cemas ketika dia sedang menunggu kedatangan Yoon Sona. Hal itu dia lakukan karena dia sangat berharap Yoon Sona akan datang untuk memenuhi permintaannya malam ini. Namun setelah menunggu lama, dia sama sekali tidak melihat tanda-tanda kedatangan Yoon Sona dan akhirnya dia pun bergegas untuk pergi dari sana. Sementara itu, Yoon Sona sendiri terlihat masih ragu dengan keputusannya untuk menemui Jiwon di malam ini karena ternyata selama ini dia telah menyembunyikan sesuatu dan dia tidak ingin jika hal itu diketahui oleh Jiwon. Ternyata dia telah menggunakan nama palsu karena dia sangat membenci kejadian yang telah terjadi dalam hidupnya di masa lalu. Namun pada akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi menemui Jiwon karena ternyata dia juga memiliki perasaan kepada Jiwon. Selang beberapa waktu, Yoon Sona pun terlihat berlari dengan sangat terburu-buru karena dia tahu dia telah terlambat untuk menemui Jiwon. Namun pada akhirnya, Yoon Sona pun berhasil menghentikan mobil Jiwon dan dia pun kemudian memeluk Jiwon dengan sangat erat. 난 너 안 오는 줄 알았잖아. 왜 갑자기 뛰어안으려고. 있으면 상관없겠다고 생각했어. 너 근데 진짜 이상한 거 알지? 근데 나 왜 이렇게 다 이상해. 너가 좋지?
Setelah itu, mereka berdua pun pergi bersama untuk menikmati hujan dengan begitu romantis. Dan di kesempatan itu pun, Jiwon terlihat dengan serius mengatakan bahwa dia dengan sungguh-sungguh ingin menikahi Sona. Dia pun bahkan berniat menambah masa liburannya di sana hanya untuk agar lebih mengenal Yoon Sona lebih jauh lagi. 이게 포커스야. 이걸로? 찍지 마. 나 무서웠어. 내려. Di keesokan harinya, terlihat Jiwon sedang menelpon Yoon Sona dan dia pun kemudian memainkan sebuah gitar dan nyanyian romantis. Dan ternyata, di kesempatan itu pun Jiwon mengajak Yoon Sona untuk menikah secara sederhana tanpa ada tamu undangan dan juga pendeta dan hanya mereka berdua saja. Hingga akhirnya, sebuah pernikahan yang sangat sederhana pun mereka lakukan di atas mobil campingnya dengan 2 buah cincin indah yang mempersatukan cinta mereka berdua. 비가 오나 검은 머리가 벚꽃이가 될 때까지 영원히 함께. 네. 신랑 박재원은 윤선아를 영원히 신부 윤선아는 박지원을 영원히 결혼식을 모두 마치겠습니다. 아자. 불쑥 들어가니 이 방을 내어. Setelah itu, Yoon Sona pun kemudian memberitahu teman-temannya bahwa ia dan Jiwon kini telah menikah dan akan tinggal bersama di mobil camping. Di sana, Jiwon yang semula adalah seorang pria pemalu, kini dia terlihat telah berubah berkat kekuatan cinta dari Yoon Sona. Setelah 3 minggu menikmati indahnya masa-masa pengantin baru, Jiwon pun kemudian mendapatkan panggilan untuk segera pulang ke Seoul mengurus pekerjaannya yang hampir 2 bulan ini dia tinggalkan. Jiwon pun kemudian berpamitan kepada Yoon Sona dan berjanji untuk bertemu di Seoul di tempat yang telah mereka sepakati berdua. Dan tentunya dia sangat berharap untuk bisa bertemu dengan istrinya kembali saat mereka telah sama-sama berada di Seoul. Namun pada kenyataannya, itu malah menjadi akhir kisah cinta mereka. Selama berbulan-bulan kembali ke Seoul, Yoon Sona tidak pernah datang menemui Jiwon dan bahkan dia tidak pernah sekalipun menghubunginya. Dan pada akhirnya, kisah cinta menyedihkan Jiwon itu ia curhatkan saat ia mengikuti reality show di Seoul. Dan tentunya hal itu pun menjadi bahan tertawaan dan hal itu pun membuat teman-teman Jiwon merasa kasihan kepadanya. Kemudian film pun memperlihatkan kesehariannya Jiwon yang ternyata Jiwon sendiri adalah seorang CEO di perusahaan ayahnya dan dia pun memiliki sepupu laki-laki bernama Ki-jun. Dan diketahui sepupu Jiwon ini telah mempunyai kekasih yang bernama Yerin, seorang gadis imut yang periang dan juga pekerja keras. Dan tanpa mereka ketahui, ternyata Yerin sendiri adalah teman baik sekaligus tetangga dari Yoon Sona. Namun Yoon Sona sendiri tidak dikenali di daerahnya karena sebenarnya Yoon Sona adalah sebuah karakter yang diciptakan oleh seorang wanita miskin pengangguran yang bernama Lee Yuna. Dan diketahui, Yuna sendiri adalah seorang wanita pengangguran yang masih berjuang untuk mencari materi dari bisnis pemasaran yang ia kelola sendiri. Dan dia adalah wanita yang menyamar sebagai Yoon Sona yang sampai saat ini dicari-cari oleh Jiwon. Kemudian, malam itu tanpa sengaja Yuna melihat Jiwon di lampu merah saat mobil yang mereka kendarai berhenti di tempat yang sama. Dan ketika mereka hampir bersebelahan, Yuna pun kemudian memilih untuk bersembunyi agar Jiwon tidak melihatnya. Hal itu dia lakukan karena dia merasa malu dengan nama dan kehidupan yang sebenarnya. Apalagi, mobil yang dipakainya saat ini adalah mobil sewaan untuk menarik perusahaan agar mau memperkerjakannya. Dan itulah alasan terbesarnya untuk berpisah dan tidak menghubungi Jiwon lagi. Karena sebenarnya wanita yang bernama Yoon Sona yang dicintai oleh Jiwon adalah sebuah karangan palsu dirinya saja. Di sisi lain, teman Yuna yang bernama Kang Gun pun sedang mengalami masalah percintaan juga. Dan diketahui, Kang Gun ini adalah satu-satunya orang yang mau diajak kerjasama oleh Yuna untuk menyewa tempat tinggal secara patungan bersama-sama. Dia yang sudah 1 tahun putus dengan kekasihnya yang bernama Seyong, kini dia pun dipertemukan kembali secara tidak sengaja. Dan akhirnya, Seyong yang masih menyimpan rasa kesal kepada Kang Gun pun, dia pun kemudian meminta semua barang yang telah dia berikan dulu. Dan karena kejadian itu, Kang Gun pun harus pulang dengan berjalan kaki tanpa alas.
Namun beruntungnya saat itu, ia bertemu dengan adik kelasnya saat di SMA dulu yang bernama Dongsik. Dia pun kemudian meminjamkan sandal dan juga jaket kepada Kanggun. Setelah itu, Kanggun pun mengajak Dongsik untuk minum bersama, sekaligus memberikan selamat kepada Dongsik yang telah lolos dalam tes polisinya. Di keesokan harinya saat menyiapkan sarapan bersama, Kanggun pun menemukan beberapa roll kamera yang tersimpan rapi di dalam kulkas. Dan saat itu pula, Yuna pun kembali teringat dengan beberapa kenangannya bersama Jiwon saat mereka sedang berada di pulau yang dulu. Dan semua momen indah itu tersimpan rapi di dalam jepretan kameranya Jiwon. 이게 포커스야. 이걸로. 찍지 마. 나 무서워. 손 내려. 가고 싶어지기는 Di siang harinya, Yuna pun memutuskan untuk mencetak semua foto di roll film miliknya Jiwon. Namun ternyata, pemilik jasa foto tersebut malah mengenal sosok Jiwon dengan sangat baik. Melihat hal itu, Yuna pun kemudian berusaha menutupi kebenaran tentang foto tersebut. Dia pun kemudian mengatakan bahwa pria di dalam foto itu bukanlah orang yang dikenal oleh si pemilik studio. Kemudian sesampainya di rumah, Yuna pun kembali mengingat kenangannya saat bersama dengan Jiwon. Dia pun terlihat sangat bahagia ketika dia melihat dirinya yang sangat ceria ketika dia sedang bersama dengan Jiwon. Dan ternyata, sosok seperti itulah yang diinginkan oleh Yuna ada pada dirinya. Namun keterbatasan materi dan juga sifat menghalanginya untuk mewujudkan semua itu. Sementara itu, Jiwon terlihat selalu mendatangi tempat di mana ia dan Yunsona pernah berjanji untuk bertemu dulu. Namun sampai saat ini Yunsona tidak pernah muncul di sana. Padahal sebenarnya, dahulu Yunsona pernah menelpon dari telepon umum dan dia pun meminta maaf karena tidak bisa menemui Jiwon lagi. Dan di kesempatan itu pun, Yunsona meminta izin untuk membawa kamera Jiwon sebagai kenangan untuknya. Namun pesan terakhirnya itu tidak bisa dimengerti dan diterima oleh Jiwon, sehingga ia sampai sekarang masih berharap bisa bertemu dengan Yunsona di tempat ini yang mana tempat ini yang mereka janjikan dahulu. Di keesokan harinya, pria pemilik studio foto pun menghubungi Jiwon untuk menceritakan tentang sosok wanita yang datang ke tempatnya tempo hari. Mendengar hal itu, Jiwon pun merasa kebingungan saat dia melihat selembar foto dirinya dan Yunsona yang tidak sengaja tertinggal di sana. Di sisi lain, Kim Jun pun terlihat sedang berkumpul dengan kekasihnya dan juga teman-temannya. Ternyata, mereka telah mendengar wawancara tentang sosok wanita yang selalu dicari-cari oleh Jiwon saat ini. Namun, mereka bertiga tidak mengetahui bahwa sosok Yunsona itu adalah Yuna sendiri yang selama ini menjadi teman baik mereka. Hal itu tentu berbalik dengan Yuna. Dia sebenarnya tahu bahwa cerita dari Jiwon banyak yang ditambah dan juga terlalu didramatisir. Tetapi dia tetap memilih untuk tetap diam dan menutupi fakta bahwa dirinya adalah sosok wanita yang diceritakan oleh Jiwon. Di malam harinya, Kim Jun pun mengundang Jiwon untuk datang ke rumah Yerin untuk bergabung bersama mereka. Mendengar hal itu, Yuna pun terlihat kebingungan karena ia sama sekali tidak mau bertemu dengan Jiwon. Dan yang pasti dia begitu takut jika Jiwon akan mengetahui kebohongannya selama ini. Dan karena hal itu pun, Yuna pun kemudian memilih untuk pergi dengan alasan bahwa dia ada urusan yang mendadak. Namun sialnya, dia malah bertemu dengan Jiwon ketika dia sedang berada di jalan. Dan hal itu pun membuat Jiwon sangat terkejut karena dia tidak percaya bisa menemukan Yunsona begitu cepat. Namun ketika Yuna melihat keberadaan Jiwon, Yuna pun langsung kabur dan segera bersembunyi dari sana. 윤선아? 야, 윤선아! 야, 윤선아! 야, 윤선아! 내가 분명히 맞는데? 윤선아 맞는데? 어디 갔어? 경준아. 내가 왜 카메라를 훔쳐? 일이 좀 생겼어. 여기서 윤선아. 아니 나 지금 너네 근처까지 다 왔는데.
Karena gagal bertemu dengan Yoon Sona, Ji-won pun kemudian menghabiskan rasa sedihnya dengan minum minuman keras malam itu. Dan tanpa sadar, dia pun pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa ada seseorang yang telah mencuri kameranya. Dia pun kemudian meminta polisi untuk menangkap Yoon Sona yang telah mencuri kameranya. Dan rupanya, laporan Ji-won kali ini bukanlah laporan yang pertama. Dia sudah 6 kali melaporkan kasus ini, setiap kali ia dalam keadaan mabuk. Melihat hal itu, Donsik dan teman-temannya bahkan sampai hafal dengan kisah percintaan yang diceritakan oleh Ji-won malam itu. 도둑 잡아라, 도둑. 신고합니다. 이름은 윤선아. 제 카메라 도둑 월급 받고 그 카메라들이 어떤 카메라들이냐. 야, 근데 이걸 훔쳐갔어. 사장님, 제가 양양 바닷가 카메라만 갖고 간 게 아니라 하다가 윤선아란 여자를 만났는데 박지현 씨, 그거 어떻게 알았어요? 파출소 단골 손님이세요? 그 카메라 도둑 윤선아 씨도요. 나래요? 2월 7일 여기서 박지현 씨 파출소에 5번이나 왔어요. 뭔가 다른 정보가 네, 봤어요. 좀 잡아주세요. 다른 파출소예요? Di keesokan harinya, Yuna dan yang lain sedang menikmati sarapan mereka. Di sana, Kang Gun pun tiba-tiba menceritakan bahwa alasannya putus dengan mantannya karena mantannya merasa cemburu dengan Yuna dan juga Yerin yang terlalu dekat dengan Kang Gun. Padahal bagi Kang Gun sendiri, Yuna dan Yerin tidak pernah dianggap sebagai wanita karena mereka bertiga sudah sangat dekat sejak kecil dulu. Kemudian, Kim Jun tiba-tiba harus pergi karena ia harus menjemput Ji-won di kantor polisi. Mendengar hal itu, Yuna pun terlihat sangat terkejut karena mengetahui kondisi Ji-won saat ini. Dan setelah membawa Ji-won pulang, Kim Jun pun terlihat sangat marah. Ia pun mulai melarang Ji-won untuk menyentuh minum-minuman lagi. Dan saat itu pula, ia pun kemudian menyita semua minuman yang ada di tempatnya Ji-won. Hal itu dia lakukan agar Ji-won bisa mulai berpikir jernih dalam setiap tindakannya. Di keesokan harinya, Ji-won dan Yuna pun secara tidak sengaja bersamaan memutuskan untuk membuang papan selancar kapal yang dulu mereka buat bersama. Dan tentunya sangat banyak cinta dan juga keindahan di sana. Namun mereka berpikir sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuang semua kenangan tersebut. Namun sesampainya di sana, Ji-won pun diberitahu bahwa layanan pembuangan sampah ukuran besar sedang tidak menerima barang buangan, sehingga Ji-won pun harus kembali membawa papan itu pulang bersamanya. Sesampainya di kantor, tiba-tiba dia teringat dengan kamera dashboard mobilnya yang kemungkinan besar akan merekam pergerakan Yoon Sona malam itu. Dia pun juga sangat ingin memberitahu Kim Jun bahwa ia benar-benar telah bertemu dengan Yoon Sona kemarin malam. Namun saat ia kembali untuk memeriksa mobilnya yang ia parkir di dekat rumah Yerin, mobil tersebut ternyata sudah diderek oleh pihak yang berwajib. Tak lama dari itu, Kim Jun pun kemudian menemani Ji-won untuk mengambil mobilnya. Namun sesampainya di sana, Ji-won pun dibuat terkejut karena tidak ada memori card di dalam kamera dashboard itu. Di sana, Kim Jun pun baru teringat bahwa 2 hari yang lalu, karyawannya telah mengambil memori card tersebut. Melihat hal itu, Ji-won pun tentu sangat kesal karena Kim Jun tidak memberitahu hal itu sebelumnya. Di malam harinya, Kim Jun pun kembali berkumpul dengan Yerin dan juga teman-temannya. Kim Jun pun kemudian menceritakan kejadian tadi pagi ketika dia menjemput Ji-won di kantor polisi. Mendengar hal itu, Yerin dan Kang Gun pun merasa sangat kasihan dengan Ji-won yang masih mencari wanita yang sangat ia cintai. Namun, berbeda dengan Yuna yang merespon berbeda, ia merasa Ji-won terlalu membesar-besarkan masalahnya itu. Sementara itu, terlihat Ji-won yang datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi tentang kondisinya saat ini. Di sana, dia pun bertemu dengan teman SMA-nya dulu yang kini telah menjadi seorang psikiater di sana. Mengetahui hal itu, Ji-won pun hampir tidak jadi untuk berkonsultasi. Akan tetapi, dia mempunyai ide cemerlang. Dia pun kemudian menceritakan semuanya bukan mengenai dirinya, melainkan dia menyebutkan bahwa orang yang mempunyai masalah tersebut adalah Kim Jun. 갑자기 내 친구예요 얘. 뭐 어때? 한잔하면 어떠지? 재원아, 술만 먹으면 파출소로 가. 근데 그게 기억이 안 나고.
근데 걔가 증상이 좀 심각해서 내가 좀... 야, 다른 선생님은 없냐? 너네 병원 원장님. 전화라도 하고 오지 그랬어. 까딱 환영이라기보다는 병준이 알코올성 치매 아니야? Di sisi lain, terlihat Yuna yang sedang melihat foto kenangan mereka berdua, dan rupanya selama ini dia selalu datang ke tempat di mana mereka berdua berjanji bertemu. Namun Yuna tidak mempunyai keberanian untuk menemui Jiwon karena dia tahu kondisinya tentu berbeda dengan kondisi saat dia berkenalan sebagai Yoon Sona. Dia hanya berani menunjukkan dirinya ketika dia mengetahui bahwa Jiwon dalam keadaan mabuk. Melihat hal itu, Yuna pun sebenarnya merasa kasihan melihat kondisinya Jiwon, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan untungnya, Jiwon hanya menganggap pertemuan mereka saat itu adalah mimpi semata. Yuna pun kemudian menemani Jiwon sampai ia tertidur, dan kemudian memilih untuk pergi agar Jiwon merasa bahwa ia benar-benar telah bermimpi bertemu dengannya. 아, 나 지금... 뭐 꿈이라도 이렇게 우리 결혼했는데 나 이거 한 번도 뺀 적 없어. 장난이었잖아. 아니야. 나 잊어주면 안 돼? 어떻게 나는 이렇게 나 잘생기는 애? 넌 나빠. 여자 너 잘못했어. 미안해. 야, 너 나랑 결혼을 왜 했어? 너 나쁜 년이야. 잡아. 딱 한 번뿐이었어. Setelah itu, Yuna pun kemudian pergi ke kantor polisi untuk mengembalikan kameranya Jiwon, namun dia terlihat sangat ragu dan merasa takut untuk melakukannya. Di keesokan harinya, Jiwon pun terlihat berada di sungai, yaitu tempat Yoon Sona dan Jiwon berjanji untuk bertemu. Di sana, dia berniat untuk membuang cincin pernikahannya yang selama ini dia kenakan di jarinya. Namun tak lama kemudian, dia tidak sengaja melihat keberadaan Yuna dari kejauhan. Yuna yang menyadari hal itu pun, dia pun langsung membalikan badannya dan berusaha kabur dari Jiwon. Melihat hal itu, Jiwon pun langsung berlari untuk mengejar Yuna sambil terus-terusan memanggil nama Yoon Sona. Hingga akhirnya, mereka berdua pun terjatuh setelah menabrak seorang pejalan kaki. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba Dong-sik pun datang untuk menangkap Yuna karena Yuna adalah tersangka pencurian kamera yang sudah 6 kali dilaporkan oleh Jiwon. Melihat hal itu, Yuna pun tentu saja merasa kebingungan ketika dia dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan pencurian kamera. Melihat hal itu, Jiwon pun kemudian meminta polisi tersebut untuk membawa dirinya dan juga Yuna. Di sana, dia pun merasa tak enak dengan Yuna karena sebenarnya dia tidak bermaksud untuk melakukan hal itu. Sesampainya di kantor polisi, Dong-sik pun kemudian menanyakan apakah benar Yuna yang telah mencuri kameranya Jiwon. Namun, saat itu Yuna mengatakan bahwa Jiwon lah yang telah memberikan kamera itu kepadanya. Dia pun kemudian mengembalikan kamera itu karena tidak ingin lagi berhubungan dengan Jiwon. Melihat hal itu, Jiwon pun terkejut mendengar jawaban dari Yuna dan dia pun terlihat sangat sulit untuk mempercayai perkataan Yuna itu. Namun tak lama dari itu, Dong-sik pun kemudian meminta kartu identitasnya Yuna. Mendengar permintaan tersebut, Yuna pun terlihat sangat panik karena sebentar lagi penyamarannya selama ini kepada Jiwon akan terbongkar. Hingga akhirnya, Yuna pun terpaksa memberikan KTP-nya karena dia tidak ingin dapat masalah lebih dengan polisi. Jiwon yang sempat membaca nama dari KTP tersebut, dia pun menjadi sangat terkejut karena di KTP tersebut tertulis nama Yuna dan bukan Yoon Sona. Melihat semua kenyataan tersebut, Jiwon pun terlihat merasakan kekecewaan yang sangat besar. Setelah itu, Yuna pun kemudian berlari untuk mengejar Jiwon hanya untuk mengembalikan kameranya itu. Dan tak lama kemudian, dia pun hampir saja tertabrak oleh sepeda motor yang melintas. Melihat hal itu, Jiwon pun merasa sangat panik. Dia pun langsung menghentikan mobilnya dan kemudian dia pun memeriksa keadaannya Yuna. Namun setelah dia mengetahui alasan Yuna mengejarnya bukan untuk meminta maaf, melainkan hanya untuk mengembalikan kameranya, dia pun kemudian langsung melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan kamera tersebut di hadapan Yuna.
Selain itu, Jiwon juga membuang cincin yang selama ini dia pakai karena dia juga merasa kecewa ketika melihat Yuna tidak mengenakan cincin pernikahan dengannya. Dan setelah itu, Jiwon pun kemudian pergi meninggalkan Yuna. Sementara itu, Dong-sik dan rekannya yang hendak pulang, mereka justru melihat Yuna yang sedang mencari sesuatu di sungai. Rupanya, Yuna selama ini tidak pernah melepaskan cincin pernikahannya. Hanya saja, dia tidak memakai cincin tersebut di jarinya, melainkan dijadikan sebuah liontin di kalungnya. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya Yuna pun berhasil menemukan cincin yang dibuang oleh Jiwon. 저기 저 문선아 씨 아니에요? Di keesokan harinya, Yuna yang merasa menyesal membuang papan selancarnya, dia pun kemudian meminta petugas untuk mengembalikan papan tersebut. Bahkan karena saking menginginkannya, Yuna pun sampai rela untuk membeli kembali barang yang sebenarnya dia telah buang sendiri. Di sisi lain, Jiwon terlihat sedang menceritakan kebohongan yang telah dilakukan oleh Yoon Sona kepada Kim Jun karena dia sudah tidak tahan lagi memendam semua kenyataan pahit itu sendirian. Dan tentu saja, Kim Jun pun langsung menceritakannya kepada teman-temannya. Saat itu, Yuna yang melihat mereka lebih prihatin kepada Jiwon pun, dia terlihat sangat kesal mendengar hal itu. Padahal sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa wanita yang diceritakannya itu adalah dirinya sendiri. Di keesokan harinya, Yerin terlihat sedang mengunjungi kekasihnya di kantor untuk memberikan beberapa berkas dokumen kepadanya. Setelah itu, Kim Jun pun kemudian memberikan berkas-berkas agensi pemesanan Yuna kepada Jiwon. Dia pun kemudian mengatakan bahwa itu adalah milik sahabatnya Yerin. Namun saat itu Jiwon sedang tidak fokus dan melewatkan momen penting untuk mengetahui sosok Yoon Sona yang sebenarnya. Setelah itu, Jiwon dan Kim Jun kemudian kedatangan seorang klien, yaitu sepasang suami istri yang baru saja menikah. Dan ternyata, suami dari klien tersebut itu adalah mantannya Yuna yang telah berselingkuh dan meninggalkan Yuna dengan begitu kejam. Dan bahkan, Yuna dan pria tersebut telah mempersiapkan sebuah acara pertunangan. Dia dengan begitu kejamnya memperlakukan Yuna, padahal dia tahu bahwa Yuna adalah seorang yatim piatu dan hidup jauh dari kata layak. Melihat hal itu, Yerin pun tidak bisa lagi menahan emosinya dan dia pun langsung menghajar pria tersebut di hadapan semua orang. Hal itu dia lakukan karena dia sangat kesal karena pria itulah yang telah membuat Yuna menghilang hampir 3 bulan setahun yang lalu. 아니잖아. 오빠가 시간상 생각 안 해요? 받아놓고 딴 년이랑 애를 만들었어? 얘 불륜인 거 알고 있었죠? 은호랑 날 받고 철책. 그래서 은호가 속대리가 사라진 거지! 은호랑 신혼사귄 차린 부산집이지? 은호도 그냥 그랬어! 그래서 뭐야? 야린 같이 항공사 다닌 거면 Kemudian, setelah membereskan kekacauan hari ini, Jiwon pun tidak sengaja menemukan kartu nama Yuna di berkas yang tadi diberikan oleh Kim Jun. Melihat hal itu, Jiwon pun merasa sangat terkejut ketika melihat kartu nama itu. Dia pun kemudian menyadari bahwa Yuna atau Yoon Sona ini adalah teman Kim Jun dan juga Yerin. Jiwon yang juga mendengarkan kisah hidup Yuna yang sangat menyedihkan yang diceritakan oleh Yerin tadi. Kemudian dia pun tiba-tiba menghubungi Yuna, namun dia sama sekali tidak bisa berkata apapun untuk saat ini. Di keesokan harinya, ketika Yuna dan teman-temannya sedang sarapan, Yuna pun kemudian menerima kabar baik karena sebuah perusahaan besar telah mengundangnya untuk interview. Melihat hal itu, Yuna pun terlihat sangat senang dan bersemangat untuk bisa sukses mendapatkan pekerjaan pertamanya itu. Di sisi lain, Jiwon juga terlihat sedang membahas tentang agensi pemesanan Yuna yang akan mereka ajak kerjasama dalam acara yang sedang mereka kerjakan. Meskipun agensi Yuna itu adalah agensi perorangan yang tidak jelas track recordnya dan tidak mempunyai pengalaman yang mumpuni, tetapi Jiwon pun tetap memasukkannya sebagai kandidat. Setelah itu, Jiwon pun kemudian menemui Kim Jun untuk menanyakan tentang Otre, yaitu agensi pemasaran mandiri milik Yuna.
Setelah menanyakan hal itu, dia pun kemudian meminta Kim Jun untuk menceritakan hubungan antara Yuna dengan klien mereka kemarin. Mendengar hal itu, Kim Jun pun kemudian menceritakan hubungan Yuna dengan pria itu. Dia pun sampai menceritakan kisah menghilangnya Yuna selama 3 bulan setahun yang lalu. Mendengar kisah tersebut pun, Jiwon pun kemudian menanyakan tentang apa yang dilakukan Yuna selama menghilang 3 bulan tersebut. Namun, Kim Jun mengatakan bahwa Yuna tidak pernah membahas hal itu dan dia juga tidak berani untuk menanyakan hal tersebut karena hal itu akan menyinggung perasaannya dan membuka luka lama. Di sisi lain, terlihat Yerin yang sedang membahas tentang mantan Yuna yang menyebalkan itu. Mendengar hal itu, Kang Gun pun terlihat sangat kesal dan dia pun juga ingin untuk menghajar pria tersebut. Sementara itu, Yuna terlihat bersemangat menjalani sesi interview dan presentasinya. Di malam harinya, Yuna dan teman-temannya mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan. Di sana, Yerin dan Kim Jun pun terlihat masih mengkhawatirkan kondisinya Yuna. Sementara itu, Kang Gun malah melihat Yuna mungkin sedang memiliki kekasih karena ia melihat cincin pasangan yang ada di kalungnya itu. Namun tak lama kemudian, Jiwon pun tiba-tiba datang ke pesta tersebut karena ternyata Kim Jun telah mengundang Jiwon untuk datang tanpa memberitahu teman-teman yang lainnya. Melihat hal itu, Yuna pun langsung dibuat terkejut dan dia pun langsung membalikkan badannya untuk menghindari Jiwon. Menyadari hal itu, Jiwon pun malah terlihat santai saat bertemu dengan Yuna. Dia pun kemudian mengatakan bahwa dia telah membuang cincin pernikahannya karena dia tidak mau lagi berhubungan dengan wanita penipu. Mendengar pengakuannya itu, Yuna pun mulai terlihat tidak nyaman. Namun kemudian, Jiwon dengan sengaja meminta pendapat Yuna tentang kisah percintaannya yang menyedihkan itu. Mendengar hal itu, Yuna pun merasa tersinggung dan kemudian Yuna pun menghina Jiwon sebagai pria yang suka mengumbar hubungan percintaannya. Sedangkan sebagai seorang wanita, Yuna bahkan lebih suka menyembunyikan kisah cintanya dari orang lain. Namun tiba-tiba Kang Gun malah memotong pembicaraannya dengan menanyakan cincin yang ada di kalungnya Yuna. Mendengar hal itu, Yuna pun langsung menolak pertanyaan dari Kang Gun tersebut dan kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka. Melihat hal itu, Jiwon pun kemudian menyusul Yuna ke dalam rumah. Di sana, dia berniat memberikan berkas-berkas untuk pekerjaan agensi pemasarannya Yuna. Dan tiba-tiba dia pun mengatakan bahwa Yuna tidak memiliki perasaan sama sekali karena dia tahu bahwa Yuna sudah lama mendengar kisah cintanya. Namun Yuna malah tetap diam dan menyembunyikan semua kebohongannya itu. Dan setelah itu, Jiwon pun kemudian pergi dengan wajah yang sangat kesal. 그럼 여기 왜 왔어? 참 재밌다. 경준이는 이것 때문에 좀 확인하고 싶었어. 여기에 적힌 이은호가 내가 파출시... 아니 적어도 무슨 설명이라도 해봐. 왜 너 나한테 할 말이 그게 다야? 확인 끝났으면 가. 성격이었구나. 준선아 난 그랬는데. 야 나 진짜 너무 답답해 죽겠다 진짜. 모른 척 숨어 있었는지. 말해봐. 말해 분명히 했을 거야. 걘 너처럼 비겁하지 않아. 선아는 그렇게 사라질 애가 아니었거든. 선아는 자기 마음을 솔직하게 나한테 얘기해줬을. 네가 만약에 선아였으면 지금 무슨 말이 다 됐어. 너 찾아 헤매는 거 경진이한테 다 들어서 알고 있었으면서 다 거짓말이었어. Mengingat kejadian-kejadian itu, Yuna pun hanya bisa menangis sambil minum sebanyak-banyaknya. Sehingga Kang Gun yang menyadari bahwa minumannya telah habis pun, dia pun merasa sangat terkejut. Ditambah lagi, Yuna yang sudah tidak lagi berada di tempatnya. Dan ternyata, Yuna sedang pergi sambil membawa koper miliknya. Sambil berjalan, dia pun teringat kembali dengan pengkhianatan yang dulu dia dapatkan dari mantan kekasihnya. Semua kegagalan dan hal buruk yang bertubi-tubi pun membuatnya sangat depresi dan dia pun memilih kabur untuk menenangkan diri. Setelah sampai di tempat tujuan, ia pun kemudian memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya dan juga kehidupan sedihnya dengan memilih untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Di sana kemudian dia pun merubah identitasnya dan merubah namanya menjadi Yunsona. Dan ternyata nama itu dia dapatkan dari seorang rekan kerjanya dulu, yaitu kepribadian rekan kerjanya yang sangat periang dan juga ceria yang selama ini dia inginkan ada pada dirinya. Setelah mengingat masa lalunya, kemudian karena malam itu Yuna sangat mabuk berat dan dia pun tertidur pulas di dalam bus. Hingga akhirnya pihak bus pun berusaha untuk menghubungi keluarganya. Namun pada akhirnya, karena nomor yang terakhir dihubungi Yuna adalah nomornya Jiwon, pihak bus pun meminta Jiwon untuk segera menjemputnya. Dan malam itu pun, Jiwon pun kemudian membawa Yuna untuk beristirahat di rumahnya.
Di pagi harinya, ketika Yuna mulai terbangun, dia langsung dibuat terkejut karena ternyata saat ini dia sedang berada di rumahnya Jiwon. Dia pun menjadi salah tingkah karena dia sama sekali tidak mengingat kejadian ketika dia mabuk semalam. Dan dia pun sama sekali tidak mengingat apa yang terjadi hingga dirinya harus berakhir di rumahnya Jiwon. Dan tak lama dari itu, dia pun kemudian diam-diam menyelinap untuk kabur dari rumahnya Jiwon. Namun sayangnya Jiwon berhasil mengetahuinya. Kanggun yang menghubungi Yuna pun malah dibuat terkejut karena Jiwonlah yang mengangkat telepon tersebut. Di sana Jiwon pun mengatakan bahwa mereka sekarang sedang melakukan rapat. Dan kemudian Jiwon pun mengatakan bahwa Kanggun tak perlu mengkhawatirkannya lagi karena Yuna saat ini baik-baik saja. Setelah itu, Jiwon pun kemudian membuatkan sarapan untuk Yuna. Namun bukannya makan bersama, mereka justru kembali berdebat tentang masa lalu mereka. Di sela-sela perdebatan, Jiwon pun kemudian menanyakan arti pesan yang Yuna kirimkan kemarin malam. Mendengar hal itu, Yuna pun sangat terkejut dan merasa malu karena semua ungkapan perasaannya dia tulis dalam keadaan sedang mabuk. Di sana, Jiwon pun kemudian mengatakan bahwa dia yakin bahwa Yuna masih memiliki perasaan kepadanya. Mendengar hal itu, Yuna pun kemudian membantahnya dan Yuna pun bahkan meminta maaf dan berjanji kejadian seperti kemarin malam tidak akan pernah terulang lagi. Dan dia pun kemudian meminta kepada Jiwon untuk tidak lagi membahas tentang masa lalu mereka. Dia pun kemudian menegaskan bahwa Yongsona adalah palsu dan itu sama sekali bukan dirinya. 일단 먹자. 마음이 편하진 않아. 나 어떻게 여기 와 있어? 어디까지 기억이 나? 너 안아서 내 차에 태워서 그리고 다시 분명히 버스 정점에서 경점 벤치에 앉아있더라. 넌 뭘 좋아하는데? 계속 비꼬는 말로 들린다? 윤선아는 이런 아침 참 좋아했는데 어젠 애들 있어서 제대로 말 못했어. 아, 나 배고픈데. 이거 뭐야? 이거부터 해명해. 사랑 있었어. 왜 그런 심한 말을. 나쁜 년이라고. 그래 보고 싶었다. 지금이라도 그렇게 저장하지 그래? 그냥 안 했어. 내가 만약에 네 번호를 알았다면 내 전화번호는 아직 안 잊었나 봐. 아니면 네 나에 대해서 아무것도 몰라요. 내 마음. 윤선아는 답답하지도 않고 뻔뻔하지도 않고 엄청 괜찮았게. 재미삼아 하셨잖아. 너도 그랬지. 다들 여행지에서 만나면 돌아와서 입고 잘. 너도 알고 있었잖아. 내가 1년 동안 너 찾아 헤맨 거. Setelah itu, Yuna pun kemudian pergi dari sana. Namun sayangnya, cuaca saat itu sedang hujan, sehingga Jiwon pun langsung menyusul Yuna dan memberikan tumpangan untuk pulang. Saat itu, Jiwon pun kemudian memandangi Yuna dengan sangat heran karena dia tidak bisa habis pikir bahwa Yuna saat ini adalah seorang yang pemarah. Dan tentu saja, sikap itu berbeda dengan sifat yang ceria yang dimiliki oleh Yongsona. Namun entah kenapa dia tidak bisa membenci Yuna, sekalipun wanita itu memintanya untuk melupakan dan juga membencinya. Kemudian setelah hujan reda, Jiwon pun kemudian mengantarkan Yuna untuk pulang. Sesampainya di sana, Kanggun dan Yerin pun dibuat kebingungan ketika melihat mereka. Begitu pula dengan Yuna dan Jiwon yang tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat kecanggungan tersebut, Yerin pun kemudian mengajak Jiwon untuk sarapan ramen bersama dan Jiwon pun menerima ajakan dari Yerin tersebut. Di sana, Yuna yang sedang menyiapkan ramen untuk Jiwon, dia pun sengaja memberikan ramen tanpa topping kerang untuk Jiwon karena dia ingin Jiwon segera menghabiskannya dan segera pergi. Dan di momen tersebut, Kanggun pun kemudian menanyakan kapan mereka akan bekerja sama. Namun Yuna malah menjawab bahwa ia tidak pernah menerima pekerjaan dari Jiwon karena dia merasa tidak cocok untuk bekerja sama dengannya. Mendengar hal itu, Jiwon pun terlihat sangat kesal dan dia pun menyebut Yuna tidak akan bisa bergabung dengan perusahaan sebesar itu karena Yuna sama sekali tidak kompeten di bidang apapun. Setelah itu, Kanggun pun menyuruh Yuna untuk tidak jual mahal kepada Jiwon karena ia membutuhkan pekerjaan untuk bisa membayar kenaikan uang sewa rumah. Mendengar uang sewa yang tiba-tiba naik, Yuna pun terlihat sangat kesal dan mengeluarkan bahasa-bahasa kasar untuk melampiaskannya. 일은 언제부터 하는 건데? 안 할 거야.
굶어. 진짜. 야, 옥수리 지금 완전 잘 나가. 내가 뿌려놓은 거. 옥수리가 제일 작은 회사예요. 기획안을 평가하여 직원 투표로 결정한다. 우리 회사는 업체 선정 함부로 안 해요. 임대료 올린다고. 내가 사랑했던 윤선아도 아니고. 너 정말 무슨 얘기해? 아침에 전화가 왔어. 경준이는 그 옛날에 이혼호는 착하고. 누구 맘이라서 그래? 아, 그리고 이 와중에 전월주 상환제라는 법이 있어. 이게 Sementara itu, Jiwon yang sudah sampai di kantor, dia pun meminta timnya untuk memilih agen pemasaran yang cocok untuk mereka ajak kerjasama dalam proyek selanjutnya. Saat itu, Jiwon pun berharap bahwa agensi Yuna lah yang akan terpilih, namun dia tidak mau terlalu mencampuri penilaian dari tim SDM. Di sisi lain, terlihat Kim Jun yang pergi menemui Yerin di tempat kerjanya. Namun ternyata, tanpa sepengetahuannya, Yerin ternyata sudah tidak bekerja lagi di sana, karena posisinya sekarang sudah digantikan oleh keponakan bosnya. Mengetahui hal itu, dia menjadi sangat khawatir dengan keadaan kekasihnya itu, dan kemudian dia pun pergi menemui Kang Gun. Sementara itu, Yerin ternyata justru sangat bahagia karena ia sudah mendapatkan pekerjaan baru, meskipun pekerjaannya itu sangat ringan, yaitu hanya mengajak anjing tetangganya untuk berjalan-jalan. Sesampainya di rumah, Kim Jun pun kemudian menyiapkan makanan untuk Yerin. Dia pun terlihat sangat khawatir dengan keadaan Yerin saat ini. Namun tanpa diduga, Yerin malah mengatakan bahwa ia sangat nyaman dengan kehidupannya saat ini. Dia pun juga menolak untuk dibiayai oleh kekasihnya itu. Dan bahkan dia pun mengatakan bahwa dia sendirilah yang akan membayar uang kuliahnya. Dan setelah itu, Kim Jun pun kemudian kembali ke kantornya. Sesampainya di sana, Kim Jun dan Jiwon pun terlihat sedang menunggu keputusan dari pihak pemasaran. Dan tak lama kemudian, ketika tim pemasaran mengumumkan agensi yang akan bekerja sama dengan mereka, mereka pun mengatakan bahwa agensi Mandiri Yuna lah yang mereka pilih. Mendengar hal itu, Jiwon pun terlihat sangat bahagia, dan tanpa dia sadari, dia malah menunjukkan kebahagiaannya saat itu pula. 복합문화공간 오픈파티 비딩 결과 나왔어. 옳지? 후속 작업 진행해요. 옷쓰리야. 그렇게만 해주면 다른 민원을 제기. 거봐, 내가 은호가 된다고 했지? 하지만 은호한테 비딩 결과 좀 알려주고. Di malam harinya, Jiwon pun dengan sengaja menabrak spion mobil yang dikendarai oleh Yuna. Hal itu dia lakukan hanya untuk mencari perhatiannya saja. Dan tentu saja, hal itu pun membuat Yuna sangat marah karena mobil tersebut adalah mobil sewaan. Dan karena hal itu, dia akan mendapatkan denda karena spion mobilnya rusak. Setelah itu, Yuna pun terlihat terus-menerus memarahi Jiwon. Dan hal itu pun membuat Jiwon tersinggung dengan perkataan menyakitkan dari Yuna. Namun tiba-tiba, cincin couple yang menjadi liontin Yuna pun terlepas, dan cincin itu pun terjatuh di dekat Jiwon. Melihat hal itu, Yuna pun merasa panik, dan kemudian dia pun menyembunyikan cincin yang satunya lagi. Melihat hal itu, Jiwon pun kemudian terus mendesak Yuna untuk mengakui bahwa Yuna juga masih menyimpan perasaan kepada Jiwon. Namun tiba-tiba, Yuna malah mencium Jiwon agar ia berhenti bicara, dan saat itu pula Jiwon pun langsung membalas ciuman dari Yuna. 게임이었잖아. 나 상품 타려고 그랬어. 그럼 너는 뭐? 너는 뭐 나 안 꼬셨어? 너도 다 꼬셨잖아. 네가 무슨 저 들판에 뭐 비가 올 때 어쩌고 저쩌고 하면서 야, 너 나 왜 꼬셨냐? 너 아주 처음부터 작전. 너 그 말 하지 마. 왜 엑스와이프? 그래 맞아. 내가 다 잘못했어. 네가 뭘 잘못했어? 내가. 나 지금 밖에 너무 완벽하게 했는데 지금? 그러니까 집 주인이 좀 이렇게 옆으로 좀. 야 그리고 네가 주차를 조금 이렇게 좀. 지금 너 차는 멀쩡하네. 남의 차는 박살을 내놓고. 됐고. 저거 변상해. 야, 내가 변상한. 여기 있다. 여기 있다. 어쩔래? 아니야. 윤선아는 됐고 그 이유는 어디 갔냐고. 여기 내가 누구 때문에 이렇게 됐는데. 옛날에 얘 진짜 이상하네 지금. 너는 뭐 멀쩡한. 넌 동자형 아니? 야 이게 무슨 그래 빼라 이 미친놈아. 나 미쳤대. 그래. 야 뺀다. 야 이거 내가 청계천에서 갖다 버린 걸로 네가 왜? 야 너 네 목에 걸려있다던 그 커플링 아니잖아. 이윤호 너 뭐야? 나 아직 좋아하잖아. 그리움을 새겨놨던 뜻이
Ji-won pun terlihat sangat bahagia. Namun hal itu berbeda dengan Yuna. Dia hanya menganggap hal itu adalah hal yang biasa saja, dan hal itu pun membuat Ji-won menjadi sangat kesal. Di keesokan harinya, Ji-won pun terlihat datang ke tempatnya Yuna. Di sana dia berencana untuk memperbaiki mobil sewaan Yuna ke bengkel. Dan saat itu pula, Yuna pun kemudian mengembalikan kamera miliknya Ji-won. Melihat hal itu, Ji-won pun kemudian berkata bahwa dia berharap Yuna bisa segera menemukan jati dirinya yang membuatnya bisa merasa bahagia dan ceria seperti sosok Yoon So-na. Dan setelah itu, Ji-won pun kemudian pergi meninggalkan Yuna. Di malam harinya, Kang-gun pun terlihat menerima sebuah pesan dari mantannya. Melihat hal itu, dia pun segera pergi untuk menemuinya. Di sana, mereka pun kemudian minum bersama di sebuah kedai. Dalam kesempatan itu, mantan Kang-gun pun mengatakan bahwa dia masih memiliki perasaan kepada Kang-gun. Mendengar hal itu, Kang-gun pun kemudian mengakui bahwa dia juga masih memiliki perasaan yang sama. Akan tetapi, mereka belum sepakat untuk kembali bersama. Saat pulang ke rumah, Kang-gun pun kemudian mencoba menceritakan hal yang selama ini ia sembunyikan kepada sahabatnya. Namun sebelum Kang-gun berbicara, Yuna malah langsung menyela perkataannya karena saat ini dialah yang ingin bercerita. Sambil menyalakan sebuah lilin, dia pun kemudian bercerita tentang kejadian ketika dia menghilang selama 3 bulan itu. Dia pun kemudian menceritakan bahwa sebenarnya dia adalah Yoon So-na, yaitu wanita yang selama ini Ji-won ceritakan. Sambil menangis, Yuna pun kemudian memberitahukan alasan dia pergi menghindari Ji-won karena ternyata dia sangat malu dengan Ji-won. Hal itu karena keadaannya yang sangat berbeda dengan sosok Yoon So-na. Dia sangat menyadari bahwa dirinya sangat memprihatinkan dan tak layak untuk berhubungan dengan seorang CEO. Dia pun kemudian mengatakan selama 3 bulan itu, dia telah menemukan sosok yang begitu ceria pada dirinya, yaitu sosok yang selama ini dia inginkan. Dan dia pun kemudian mengatakan hal itu terjadi karena kehadiran Ji-won di dalam hidupnya. Meskipun dia menyadari Ji-won tidak masuk ke dalam hidupnya, melainkan masuk ke dalam kehidupan Yoon So-na. Mendengar hal itu, Yerin pun kemudian menenangkan Yuna dan dia pun memberi semangat kepada sahabatnya itu bahwa dia harus lebih percaya diri dan tak perlu malu dengan keadaannya. 너네 기억, 너의 배려에 기대서 도와줬어. 나한테 묻고 싶은 거, 듣고 싶은 거 다시 안 일인데 벌써 성스럽게. 그렇게 둘 다 나 기다려줘서 내가 갑자기 사라졌다가 다신 그러고 싶지 않아. 너희한테 또 숨기고 나 또 도망가면 안 돼. 나랑 힘들면 밤에 돼. 그러니까 내가 나 윤선아야. 내가 박지호 카메라 도둑이야. 나 너한테 엄청 서운해. 그리고 너네가 알게 되는 게 진짜 너무 내가 왜 양양까지 가게 됐는지. 나도 박지원에게 원래 모습이 그 회사 잘못이지. 그게 왜 너 잘못이야? 왜 너가 바보 같다 생각해? 근데 옛날에 바보 같은 이유는 그대로야. 나는 아직도 그런 이은호를 내가 얼마나 좋아하는. 옛날에 이은호를 내가 얼마나 좋아했는데 내가 꼭 너한테 해줄게. 근데 너네가 친구가 아니라서가 아니라 친구끼리 그런 말도 안 하면 우리가 Kemudian saat dia akan tidur, Yuna pun mencoba membuka terlebih dahulu koper yang telah dikembalikan oleh Ji-won. Dan ternyata di dalam koper tersebut, Ji-won telah meletakkan cincin pasangan mereka berdua di sana. Di keesokan harinya, Yuna pun kini telah resmi bekerja di perusahaannya Ji-won. Dia pun merasa yakin dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini. Di kesempatan kali ini, Ji-won pun kemudian menyuruh Yuna untuk melakukan presentasi kepada semua anggota staf. Dan sangat mengejutkan, ternyata Yuna berhasil dan sukses melakukan presentasi dengan sangat baik. Dan hal itu pun membuat Ji-won sangat terkesan kepadanya. Setelah melakukan presentasi, Kim Jun dan Yuna pun kemudian merayakan keberhasilan Yerin yang telah diterima bekerja di sebuah restoran pizza. Di sana, mereka pun kemudian memuji pizza buatannya Yerin. Dan saat itu, Kim Jun yang belum mengetahui bahwa Yoon So-na adalah Yuna, dia pun kemudian membahasnya di hadapan teman-temannya.
Di keesokan harinya, perusahaan Jiwon pun mengadakan sebuah pameran, di mana saat itu Yuna lah yang ditunjuk sebagai kreatif acara tersebut, dan hal itu merupakan sebuah tes untuk dirinya. Dan tanpa diduga, dia pun mampu menjalankan acara tersebut dengan sangat baik dan sangat memuaskan. Dan hal itu pun membuat semua pengunjung pun merasa sangat senang dan menikmatinya. Termasuk dengan Jiwon, dia sangat bangga dengan kerja keras Yuna untuk perusahaannya. Di kesempatan itu, Yerin pun kemudian dikenalkan kepada pamannya Kim Jun yang tak lain adalah ayahnya Jiwon. Namun saat itu, Yerin merasa sangat kecewa dengan perkataan ayahnya Jiwon yang mengira bahwa Yerin adalah mahasiswa yang sedang magang. Dan hal itu pun tentu saja membuat Yerin sangat kecewa karena Kim Jun telah berbohong tentang statusnya Yerin. Dia pun kemudian menganggap bahwa Kim Jun merasa malu mempunyai pasangan seorang pekerja paruh waktu. Yerin pun kemudian membahas kejadian tersebut dan kemudian dia pun mengatakan bahwa Kim Jun telah malu mempunyai kekasih seorang pekerja paruh waktu. Mendengar hal itu, dia pun kemudian mengatakan bahwa Kim Jun tidak bisa menghargai kerja keras dan juga kebahagiaan yang dirasakan di dalam hidupnya. Dan hal itu pun membuat mereka terus berdebat dan hingga akhirnya Yerin pun memutuskan hubungannya dengan Kim Jun. Sementara itu, Yuna yang masih belum bisa untuk menemukan jati dirinya sendiri dan masih belum bisa menemukan kembali sosok Yunsona pada dirinya, akhirnya dia pun memutuskan untuk mengembalikan kalung yang diberikan oleh Jiwon. Di sana, Yuna pun akhirnya mengakui bahwa dia selama ini masih memiliki perasaan kepada Jiwon. Namun Yuna yakin bahwa Jiwon tidak akan pernah mau untuk berhubungan dengan wanita miskin dan pembohong seperti dirinya. Mendengar hal itu, Jiwon pun kemudian menggenggam tangannya Yuna dan dia pun kemudian mencium Yuna. Dan salju yang turun malam itu pun menambah romantis bersatunya hubungan mereka berdua, di mana mereka akan mengulangi semuanya dari awal dengan sebuah kejujuran. 난 여전히 겁도 많고 날 제대로 알게 되면 난 네가 아는 윤선아가 아니야. 아직도 내가 누군지 난 여전히 자기 자신이 누군지도 모르고 아직도 지워야 할 단어들이 수두룩한 사람. 여전히 엉망이고 그런데 진심을 일부러 센 척하진 않으려고. 지금부터 같이 알아가 보는 건 어때? 일단 연애. 심장이 터질 것 같아 처음 가. 더만 좋은 걸 잠시 나는 박재원은 첫 키스. 뭐야 왜 날 봐? 너 무슨 생각하는데? 뭐야 다 들려. 너 무슨 얘기했어? 어? 진짜야 나 이름도 기억 안 나. 걔. 근데 그 사람을 막 좋아하는 척 연기를 해야 되잖아. 그 사람 진짜 별로더라. 아 진짜로? 피자 먹다 깜짝 놀랐네 지금. 진짜? 너무 예쁘다. 너무너무 예쁘다 지금. 제 삶을 살고 있는 것 같아. 나도. 아 오늘 파도 좋다. 오 뭐야? You can take it with Let me open Baby I would not lose 운전 연습해야지. 안 된다는 말은 이제 알 수 없는 표정으로 웃었어. 난 너 안 오는 줄 알았잖아. 왜 갑자기 뛰어와 알고냐고. 이면 상관없겠다고 생각했어.
근데 진짜 이상한 거 알지? 근데 나 왜 이렇게 이상해. 너가 좋지? 비가 오나 눈이 오나 바람이 불어도 영원히 이상한 일이야. 비가 오나 검은 머리가 팥뿌리가 될 때까지 영원히 함께 네! 신랑 박재현은 윤선아를 영원히 신부 윤선아는 박재원을 영원히 사랑. 결혼식을 모두 마치겠습니다. 아니야. 불쑥 들어다니